Maka sang raja segera memerintahkan kepada pembantu kerajaan untuk mengambil gergaji. Lalu dari ubun-ubun digergajilah tubuh sang kiai itu hingga terbelah menjadi dua bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang saya hormati dan Allah muliakan, dan insya Allah akan mendapatkan pertolongan di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dalam channel dakwah Islam dalam cerita. Adapun dalam pertemuan kali ini saya akan bercerita tentang berguru kepada sang kiai dan juga berguru kepada tukang sihir. Insan pilah yang saya hormati dan Allah muliakan, diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja yang memiliki seorang tukang sihir. Suatu hari tukang sihir itu mengajukan usulan kepada raja, "Wahai tuan raja, aku sekarang sudah terlalu tua, maka sebagai penggantiku nanti saya mohon dengan hormat kiranya Tuan Raja berkenan mengirimkan seorang pemuda kepadaku sehingga aku bisa mewariskan ilmuku kepadanya." Kemudian sang raja segera memanggil salah seorang pemuda yang dinilainya cukup cakap untuk belajar ilmu sihir. Ketika pemuda itu hendak datang ke rumah tukang sihir tersebut, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang kiai, maka dia pun berhenti dan mendengarkan wejangan-wejangan yang dipandang perlu, khususnya masalah ketuhanan. Hal ini menjadikannya terlambat tiba di tempat tukang sihir. Maka tukang sihir pun marah hingga memukul pemuda itu. Lalu pemuda tersebut mengadukan hal itu kepada sang kiai sehingga dia berkata, "Wahai anak muda, jika kamu terlambat datang ke rumah tukang sihir itu, maka katakanlah bahwa keluargamu baru saja menahanmu. Dan jika kamu pulang terlambat takut terhadap keluargamu, katakanlah bahwa tukang sihir itu menahanmu." Insan pillah yang saya hormati dan Allah muliakan, pada suatu hari ketika pemuda itu berada di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seekor binatang buas yang merintangi jalan tersebut. Sehingga orang-orang yang hendak melewati jalan itu terpaksa terhenti karena takut diterkam binatang buas tersebut. Kemudian pemuda tersebut berkata dalam hati, "Inilah kesempatan bagiku untuk mengetahui secara hakiki apakah ilmu dari sang kiai atau ilmu dari tukang sihirkah yang lebih utama." Kemudian ia mengambil sebuah batu dan berseru, "Ya Allah, ya Tuhanku, jika ajaran yang diberikan oleh sang kiai itu lebih engkau sukai, maka matikanlah binatang buas itu agar orang-orang dapat meneruskan perjalanannya." Kemudian pemuda tadi melemparkan batunya ke arah binatang buas tersebut dan ternyata binatang itu pun mati seketika. Maka orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanan tersebut. Setelah pemuda itu sampai di hadapan sang kiai, dia segera menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Kemudian sang kiai berkata, "Hei anak muda, ternyata kamu sekarang lebih utama daripada diriku. Kamu telah mampu menguasai ilmu yang kuberikan. Tetapi ingatlah akan satu hal, bahwa suatu saat nanti kamu akan menghadapi ujian berat. Pada saat itu janganlah kamu menyebut-nyebut namaku, tapi sebutlah nama Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Karena ketekunannya dalam belajar, pemuda itu akhirnya mampu mengobati orang-orang yang terkena penyakit mata, penyakit belang, dan penyakit-penyakit lainnya. Suatu ketika, teman sang raja terserang penyakit mata hingga mengalami kebutaan. Usaha penyembuhan telah dilakukan, semua tabib telah didatangi, tetapi hasilnya masih nihil. Maka teman raja itu pun datang kepada pemuda tersebut dengan membawa berbagai macam barang berharga seraya berkata, "Hei anak muda, jika kamu bisa mengobati penyakitku sampai sembuh, maka apapun permintaanmu niscaya akan kupenuhi." Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Tuan, saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit, apapun penyakit itu. Yang bisa menyembuhkan tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jika Tuhan mau beriman kepadanya, niscaya saya akan berdoa memohon kepadanya agar ia berkenan menyembuhkan penyakit Tuhan." Maka bersahadatlah teman raja itu sebagai bukti kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah. Pemuda itu pun segera berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seketika itu juga sembuhlah penyakit teman raja tersebut. Selang beberapa hari, dia datang kepada sang raja dengan mata yang berbinar-binar karena sudah dapat melihat kembali. Lalu keduanya duduk bersama dan sang raja segera bertanya, "Hei kawanku, siapakah yang telah menyembuhkan kedua matamu itu?" Kemudian ia menjawab, "Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian sang raja terbelalak seraya berkata, "Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?" Kemudian temannya menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka dengan penuh kemurkaan sang raja menyiksa temannya itu tanpa ada rasa belas kasihan. Sambil menahan rasa sakit, terpaksa teman raja itu memberitahukan siapakah yang telah berjasa kepadanya, yakni pemuda tersebut. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, sang raja pun segera memanggil pemuda itu dan berkata kepadanya, "Hai pemuda, ternyata sihirmu begitu hebat sehingga kamu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan berani bertindak macam-macam terhadap kerajaanku ini." Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Wahai Tuan Raja, yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban itu, emosi sang raja kian memuncak sehingga langsung menyiksa pemuda tersebut. Dia dipaksa untuk berkata jujur siapakah yang telah mengajarinya hingga dia dapat menyembuhkan berbagai ragam penyakit itu. Tak ada jalan lain, dengan sangat terpaksa pemuda itu menceritakan bahwa yang mengajarinya adalah sang kiai. Kemudian raja pun segera memanggil sang kiai dan berkata kepadanya, "Wahai kiai, hendaklah engkau kembali kepada keyakinanmu semula." Kemudian sang kiai dengan tegas menolak perintah itu. Maka sang raja segera memerintahkan kepada pembantu kerajaan untuk mengambil gergaji. Lalu dari ubun-ubun digergajilah tubuh sang kiai itu hingga terbelah menjadi dua bagian. Kemudian dipanggillah teman raja itu untuk menyaksikan tubuh kiai yang telah terbelah ini dan dikatakan kepadanya, "Hei kawanku, jika kamu tidak ingin mengalami nasib seperti kiai ini, kembalilah kepada keyakinanmu semula." Tetapi teman raja itu pun menolaknya dengan tegas. Maka ia pun mengalami nasib yang sama, yakni digergaji tubuhnya dan terbelah menjadi dua. Kemudian dipanggillah pemuda itu dan dikatakan kepadanya, "Hai anak muda, kembalilah kepada keyakinanmu semula." Tetapi ia pun tetap menolaknya dengan tegas. Maka sang raja memanggil bala tentara agar membawa pemuda itu ke puncak gunung. Dan di puncak gunung nanti dia diharuskan dipaksa agar kembali kepada keyakinan semula, mempertuhankan sang raja. Jika ia menolak, ia harus disiksa dan dilemparkan ke tepi yang paling curam dan insan pila yang saya hormati dan muliakan, pasukan itu pun segera membawanya ke gunung.
Setelah sampai di puncak, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah aku dari kejahatan orang-orang ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki." Maka bergoncanglah gunung itu dengan izin Allah dan semua tentara kerajaan itu satu persatu jatuh ke jurang hingga habis tak tersisa. Kemudian pemuda itu pun segera datang menghadapi sang raja dalam keadaan sehat walafiat selamat, tidak kekurangan satu apapun. Maka bertanyalah sang raja, "Hei anak muda, apa yang diperbuat oleh pasukan tentaraku?" Dia menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkenan menyelamatkan jiwaku dari siksaan mereka." Maka sang raja menyerahkan si pemuda tersebut kepada pasukan tentara yang lain dan berpesan agar pemuda ini dibawa ke laut. Setelah sampai di tengah lautan, mereka harus memaksanya agar mau menyembah sang raja. Jika masih menolak, hendaklah dia dicampakkan ke dalam laut yang sangat bergelombang tersebut. Kemudian pasukan itu pun segera membawanya ke lautan dengan menggunakan kapal. Sesampainya di tengah lautan, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah aku dari kejahatan orang-orang ini sesuai dengan kehendak-Mu." Maka terbalik dan tenggelamlah kapal itu beserta semua pasukan raja. Atas pertolongan Allah, pemuda itu selamat, kemudian datang lagi menghadapi sang raja. Kemudian sang raja terheran-heran lalu bertanya, "Hei anak muda, apa yang diperbuat oleh pasukanku?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Tuan Raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan aku dari kejahatan mereka." Lalu dia melanjutkan kata-katanya, "Wahai Tuan Raja, engkau tak akan bisa membunuhku sebelum engkau memenuhi permintaanku." Kemudian raja menjawab, "Apa yang kau pinta?" Kemudian sang pemuda berkata, "Kumpulkanlah seluruh rakyatmu di alun-alun ini, lalu gantunglah aku pada sebuah tiang. Kemudian anak panahku ini pasangkan pada busurnya untuk membunuhku. Namun sebelum melepaskan anak panah ini, kau harus mengucapkan kata-kata ini sekeras mungkin. Bismillah Robil Gulam. Bismillah Robil Gulam. Bismillah Robil Gulam." Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Jika engkau melaksanakan permintaanku ini, maka engkau akan berhasil membunuhku. Kemudian sang raja pun segera melaksanakan apa yang dikatakan oleh pemuda itu. Setelah digantung, sang raja segera memasang anak panah pada busurnya, lalu membidikkan kepada tubuh pemuda tersebut seraya berucap, "Bismillahirrahmanirrahim," dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Anak panah itu melesat tepat mengenai pelipis pemuda tersebut. Lalu kedua tangan pemuda tersebut nampak memegangi pelipisnya dan akhirnya kembali ke rahmatullah dengan tenang, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian orang-orang yang menyaksikan pembunuhan itu justru akhirnya menyatakan keimanan mereka seraya bersaksi, "Amana billahi rabbil gulam, amana billahi rabbil gulam, amana rabbi billahi rabbil gulam." Kami beriman kepada Allah, Tuhannya pemuda ini. Maka ada seorang pejabat kerajaan yang melaporkan hal itu kepada sang raja, seraya berkata, "Harap Tuan Raja ketahui bahwa apa yang Tuan Raja khawatirkan itu sekarang telah menjadi kenyataan. Demi Allah, kekhawatiranmu itu tak berguna lagi karena orang itu sekarang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Insan pila yang saya hormati dan muliakan, sang raja tak kehabisan akal. Dia menggunakan siasat baru untuk memaksa manusia menyembahnya kembali. Dia perintahkan kepada pejabat kerajaan yang masih setia agar setiap persimpangan jalan dibuat parit dan di dalamnya dinyalakan api. Setiap orang yang melintas jalan itu dipaksa agar memilih salah satu dari dua pilihan: kembali menyembah sang raja atau dimasukkan ke dalam parit yang telah dinyalakan oleh api.
Kemudian di antara orang-orang yang melintas jalan itu ada seorang ibu yang membawa bayinya. Dia begitu cemas, jangan-jangan dia beserta bayinya dilemparkan ke dalam parit menyala itu. Tetapi keajaiban pun segera datang. Bayi yang masih mungil itu mampu mengingatkan ibunya seraya berkata, "Wahai ibu, bersabarlah, yakinlah bahwa engkau berada di jalan hak." Kemudian ibu itu mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ibu tersebut beserta bayinya dilemparkan ke dalam parit, akhirnya terbakar dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, itu mungkin cerita tentang berguru kepada sang kiai dan juga berguru kepada tukang sihir. Mudah-mudahan akan menambah ilmu bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.